Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita diperjumpakan, dipersekutukan secara virtual lewat layanan Syafaat Malam GKI Gading Indah pada malam hari ini. Never Quit. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Glenn Cunningham, dia dilahirkan tanggal 4 Agustus 1909 di sebuah daerah pertanian di Kansas. Tanggal 9 Februari 1917 terjadilah peristiwa yang mengubah kehidupan Glenn. Ini cerita Glenn. Kami bersekolah di sebuah sekolah kecil, kira-kira 2 mil dari rumah kami. Hari itu bersalju. Seperti biasa, saya dan kakakku Floyd, adik kami Leta dan Raymond pergi ke sekolah. Di sekolah, Floyd menempatkan kayu di dalam tungku besar untuk memanaskan ruangan. Sementara Raymond dan saya pergi ke papan tulis untuk bermain game dan menggambar. Saat Floyd mengambil galon yang berisi minyak tanah yang ada di dekatnya dan mulai menuangkannya ke dalam kompor, ke dalam tungku, tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat. Nampaknya seseorang telah keliru mengisi galon itu dengan bensin. Maka ketika Floyd menuangkan bensin pada bara api, ia langsung diselimuti oleh api. Syukurlah Leta mendengar ledakan dan melihat api serta asap di dalam ruangan itu. Ia segera berlari untuk menarik pintu samping dan membukanya. Saya, Leta dan Raymond berhamburan keluar ruang. Saat itulah saya sadar kalau Floyd terjatuh dan tidak bergerak. Maka saya berlari kembali untuk menolong Floyd. Dan akibat lukanya, bukan cuma Floyd mengalami luka bakar yang parah, tetapi saya pun terluka. Kami dirawat di rumah sakit. Setiap malam, Floyd menyenandungkan melodi himne lama, God be with you till we meet again. Sampai bertemu. Tapi setelah 9 hari dirawat, Floyd tidak terselamatkan. Glenn mendengar apa yang dikatakan dokter kepada ibunya. Jika infeksi itu terlalu buruk, kami tidak punya pilihan lain selain mengamputasi kedua kaki Glenn. Bagaimanapun juga, Glenn tidak akan pernah dapat berjalan lagi dengan kakinya. Kakinya terbakar terlalu parah. Setelah dokter itu pergi, Glenn berkata kepada ibunya, "Saya akan berjalan lagi. Saya tidak akan cacat." Ibu Glenn menciumnya dan berkata, "Aku tahu, Glenn, aku tahu. Dokter itu keliru." Kedua kaki Glenn bengkok dan semua jari kakinya hilang. Setelah perban dibuka, kedua orang tuanya dengan tekun setiap hari bergiliran mengurut kakinya meskipun hampir tidak ada perubahan. Namun setelah 22 bulan yang melelahkan, Glenn berjalan untuk pertama kalinya. Glenn masih merasakan kakinya lemah, sehingga ia ingin
memperkuat kakinya. Apa yang ia lakukan? Ia mulai berlari. Berlari pada setiap kesempatan. Ia berlari ke sekolah. Ia berlari ketika mengikuti paduan suara di gereja. Ia berlari ke toko daging. Ia berlari di lapangan. Ia berlari mencari kayu bakar dan berlari pulang dengan kedua tangan penuh kayu. Ia tidak pernah berjalan apabila ia bisa berlari. 5 tahun kemudian, ketika berumur 13 tahun, ia memenangkan gelar juara lari di Morton County Fair. Sejak itu, Glenn yang kemudian dijuluki Kansas Ironman, Kansas Flyer, Elkhart Express, semakin sering mengikuti kejuaraan lari dan selalu berhasil menjadi pemenang. Sepanjang hidupnya, Glenn harus mengurut kakinya dan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk latihan pemanasan demi menjaga sirkulasi darah di kedua kakinya. Dengan kata lain, dia tidak pernah berlari dengan mulus seperti atlet-atlet lari normal lainnya, tetapi dia mengkompensasikannya dengan ketekunan, dengan kegigihannya. Dia tidak pernah menyerah. He never quit. Setelah masuk Kansas University, Glenn menciptakan rekor nasional untuk lingkup perguruan tinggi di lomba lari 1 mil. Tahun 1934, 2 tahun setelah rekor nasional, ia mencatat rekor dunia untuk jarak 1 mil, rekor yang bertahan selama 4 tahun. Lalu ia memenangkan medali perak di Olimpiade Berlin tahun 1936. Bahkan saat ia bekerja dan memperoleh gelar doktor dalam pendidikan, ia terus mengikuti kompetisi, mencatat rekor lomba lari di dalam ruang atau indoor pada tahun 1938. Tahun 1979, ia terpilih oleh New York City Madison Square Garden sebagai the outstanding track performer of the century. Glenn Cunningham, dia memenangkan 21 perlombaan dan mencatat 7 rekor dunia sepanjang karirnya. Setelah mengakhiri karir sebagai atlet, Glenn beserta istrinya Ruth menjalankan pelayanan yang disebut The Cunningham Youth Ranch, pelayanan bagi kaum muda, selama lebih dari 30 tahun. Sebagai orang Kristen yang berdedikasi, Glenn dan Ruth memberikan arah untuk memiliki iman pada Tuhan dan untuk tidak pernah berhenti. Never quit. Ayat favoritnya adalah Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan begini, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bagi Glenn Cunningham, ayat itu bukan cuma sekedar kalimat yang indah dan menyenangkan untuk dibaca, tapi sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Firman yang menghidupkan dia.
memberikan kekuatan dan membangkitkan pengharapan di tengah segala keterbatasan dan pergumulannya. Juga menjadi firman yang ia hidupi sepanjang hidupnya, memampukannya untuk sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Tuhan, menanti-nantikan Dia. Kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya menggunakan kata kawah, artinya menunggu, melihat ke depan, berharap atau mengharapkan. Akar katanya berarti tindakan menjalin atau memilin dua helai tali menjadi seutas tambang yang kuat. Maka menanti-nantikan yang dimaksudkan bukanlah sesuatu yang pasif bahwa kita tinggal berdiam diri, melainkan sebuah tindakan aktif. Bagaimana kita mau menjalinkan diri dan hidup kita dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Saat itulah ketika kita melakukannya secara konsisten, kita akan mengalami bahwa benar orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami tidak sabar, lalu kami enggan menanti-nantikan Tuhan secara benar. Anugerahilah kami, berikanlah kami kesungguhan, kekuatan, hikmat untuk mau dengan benar-benar menanti-nantikan Tuhan, menjalinkan diri dan hidup kami kepadamu yang adalah sumber hidup dan kekuatan kami, agar kami beroleh kekuatan yang baru yang kami perlukan dalam meniti perjalanan kehidupan ini. Untuk itu kami memohon. Bapa, karena kami yakin, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan, bahkan sumber kehidupan kami, maka kembali kami datang bersehati. Kami memohonkan kuat kuasa, belas kasihan, dan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih harus bergumul dengan kelemahan tubuhnya, dengan sakit penyakit mereka, baik yang masih dalam pengobatan maupun yang sedang dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Chung Nyit Kyun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsih, Ibu Hana Ginarti, Ibu Eti, Ibu Naomi, Ibu Oktarina, Ibu Erni Pranata, Ibu Neti, Ibu Lani Suhanda, Ibu Linawati Setiadi, Saudari Karunia Valeriani, Iren, Ibu Endah, Daisy, Ibu Go Twilan, juga Bapak Sunarli, Bapak Tom, Bapak Andris Theodirus, Bapak Xiao Hin Leong, dan secara khusus kami menyerahkan saudara yang kami kasihi, Ibu Marliana. Kiranya tangan kasih Tuhan yang berkenan untuk memberikan apa yang terbaik. Kami juga terus berdoa ya Bapa bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat GKI Gading Indah,
dengan rupa-rupa kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk rencana kegiatan malam puji dan sabda pada hari Kamis malam mendatang, untuk persekutuan lansia pada hari Jumat, dan untuk persiapan penyelenggaraan bulan keluarga pada bulan Oktober ini. Untuk semua itu kami berdoa. Kami berdoa untuk gerejamu di mana-mana tempat dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, tambahkanlah ketekunan, kesetiaan pada gerejamu untuk berperan serta di dalam mewujudkan misi Allah bagi dunia dan manusia. Kami juga menyerahkan lagi keberadaan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulannya, terutama apa yang sedang bergejolak di hari-hari belakangan ini, berkenaan dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, yang juga dengan sendirinya akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan yang lain. Kiranya Engkau memampukan pemerintah dan juga segenap masyarakat untuk menyikapi realita ini dengan bijaksana dan benar. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami kembali menyerahkan keberadaan kami masing-masing seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.